Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Nah di sini kita akan berdiskusi sebentar nih tentang tugas mata kuliah kita ya. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Andini Fatimatul Hasanah dari program studi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dan juga ada rekan-rekan saya nih yang menemani. Dimulai dari Mbak yang cantik nih, siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Nur Alifa dari program studi Administrasi Publik juga dan juga dari universitas yang sama. Kalau Masnya? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Sutrisno dari prodi yang sama, tugas yang sama, dari universitas yang sama. Kita satu kelompok ya. Juga ada orang-orang di balik layar nih yang siap selalu membantu kita dan juga sangat berjasa ya. Ada Putri Sefwatul, Sifatul Melani, Nita Fauzia, Zakwan Arifana, dan juga Nadia Herawati. Baik, kita langsung masuk saja ya ke materi pembahasan kita dengan topik bagaimana kapitalisme masih berjalan dan apakah keuntungannya serta kaitannya dengan pendapat Karl Marx atau pemikiran Karl Marx itu apa sih? Nah, sebelumnya kita masuk ke pengertian kapitalisme dulu nih. Pengertian kapitalisme menurut Mbak Alifa ini apa tadi? Kalau menurut dari Karl Marx ya Mbak, esensi dari sistem kapitalisme itu adalah lipatan gandaan kapital atau uang, yaitu dengan uang para kapitalis membeli tenaga kerja Mbak dengan mesin produksi untuk menghasilkan komoditas. Setelah komoditas dihasilkan, para kapitalis menjualnya lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Berarti ini sangat merugikan ya untuk kita. Benar sekali. Ini sangat merugikan bagi masyarakat bawah dan juga sangat menguntungkan juga untuk masyarakat atas. Kalau tanggapan dari Masnya? Ya, itu kayak istilah yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin ya. Iya, benar sekali ya. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama ya, tentang kira-kira kapitalisme ini masih berjalan atau tidak sih di Indonesia. Dimulai dari mana dulu nih? Ini Mbak Alifah. Kalau menurut dari saya ya, kapitalisme itu masih berjalan atau tidak di Indonesia? Kapitalisme itu masih berjalan. Salah satunya yaitu toko modern berjejak ancaman pasar tradisional. Salah satunya isu menarik yang dijadikan bahan kajian. Toko berjejaring atau toko-toko modern yang memiliki banyak jaringan atau cabang dari berbagai tempat. Salah satunya yaitu toko berjejaring online itu sangat tergrosir dengan baik mengenai struktur, Sangat terorganisir ya? sangat terorganisir mengenai strukturnya juga dalam hal pelayanan serta pemasaran. Jadi toko online ini itu sangat struktur dengan pemasarannya, yaitu dengan banyak keuntungan dan juga banyak kelebihannya tersendiri. Dari toko online ini juga memiliki banyak sisi dari positif dan juga negatifnya tersendiri. Manajemen itunya juga baik ya, pelayanannya. Ini satu positifnya ya? Iya. Benar Ya, sekali. untuk mau menguasai itu kan harus melakukan apa ya, pelayanan yang profesional, manajemennya juga profesional, karena itu yang puas dan begitu ya. Benar sekali. Untuk toko online itu tersendiri ya seperti tadi yang Mas jelaskan bahwa manajemen sendiri. Oke, jadi intinya adalah kapitalisme ini masih berjalan di Indonesia dan contohnya adalah toko berjejaring online ataupun online shop. Tapi ini juga ada sisi positif dan juga negatifnya ya. Oke, baik. Kemudian keuntungannya nih, ada nggak sih ataupun kekurangan? Keuntungan atau kekurangannya itu sangat besar. Dalam toko online ini sebenarnya keuntungan itu sangat besar. Jadi memiliki sebuah komoditas atau memiliki sebuah banyak pengaruh seperti itu. Jadi pengaruhnya dalam toko online ini itu dari yang tadinya pelanggan-pelanggan itu dalam berbelanja atau mungkin ingin memenuhi kebutuhannya itu tidak bisa langsung ke dalam tokonya, mereka hanya bisa langsung
langsung dengan handphone, langsung dengan digital, mereka langsung bisa mendapatkannya dengan adanya toko berjejaring online ini. Tapi ada juga dari sisi negatifnya, yaitu hanya memperkaya masyarakat atas, dan untuk masyarakat bawah itu seperti yang tidak mengetahui digital, teknologi, dan segalanya, itu mereka seperti dirugikan benar sekali. Mereka sangat dirugikan dari adanya toko online tersebut. Kalau dari Masnya gimana nih? Ada sanggahan lain mungkin atau apa? Ya mungkin kan karena eranya digital ya, karena orang semakin di sini semakin kebutuhan itu pengennya praktis, karena mempersingkat waktu, jarak, dan apa ya, semuanya siap saji gitu. Dan efek negatifnya mungkin ya kasihan ke itu apa, pasar tradisional, pasar-pasar yang tadinya hanya berjualan di pinggir jalan, karena ya semakin ini kemajuan teknologi juga mempengaruhi itu sih. Jadi ini juga sangat berpengaruh untuk ekonomi kita ya. Di satu sisi menguntungkan, tapi di sisi lain juga ada ruginya ya untuk masyarakat kelas bawah yang kurang paham tentang teknologi. Sekarang kita memasuki sesi pembahasan terakhir nih, sekaligus yang terpenting dari diskusi kita. Ada nggak sih kaitannya dengan kapitalisme dengan pemikiran dari Karl Marx? Kalau menurut dari saya sendiri ya Mbak, kaitannya dengan Karl Marx yang adanya kapitalisme ini itu Terkait dengan yang tadi ya, toko berjaring benar online. sekali, itu tidak membentuk keadilan ternyata menurut Karl Marx. Pada setiap orang itu menurutnya sangat-sangat tidak efisien, hanya ingin merampas harta benda yang dimiliki oleh orang banyak. Karl Marx juga beranggapan dalam sistem ekonomi tidak ada namanya perbedaan kesetaraan antara kaum rendah dan juga kaum atas. Berarti dari kaum rendah ini akan sangat dirugikan dengan toko berjaring online ya? Ya, menurut Karl Marx sangat akan direndahkan. Masih ini gimana? Ya mungkin itu pendapatnya dari Karl Marx ya, itu pendapat yang apa, mendominkan dua pihak. Artinya ketika kita mencari pendapat dari pihak atas, otomatis merasa diuntungkan. Ketika mereka mencari pendapat dari bawah, merasa dirugikan. Akhirnya membuat pendapat apa, tidak ada keadilannya, seperti ya kesetaraan dari pihak menengah ke atas dan menengah ke bawah, seperti itu. Nah, ternyata dari diskusi kita tadi masih ada dan masih berjalan ya tentang kapitalisme di Indonesia. Ada untungnya, ada ruginya juga nih. Tapi kita mungkin ambil positifnya aja ya. Mungkin sekian dari diskusi kami. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan yang lain, karena kita sama-sama masih belajar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.